Puji Tuhan, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau tutup mata, kita satukan hati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami semua boleh berkumpul bersama Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Karena ada pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan biar pagi hari ini Tuhan, kami mau fokus sama Engkau Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk acara di tempat ini. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dan kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sambil merenungkan kasih-Nya. Apa yang boleh kita lalui bersama Tuhan. Setiap proses kehidupan Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan. Bulan demi bulan. Semuanya kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan. Dan biarlah kami mau nyatakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Hanya perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan sungguh hanya Engkau yang termulia Tuhan. Sungguh Kau yang termulia, dan jiwaku pun menyembah-Mu Tuhan. Jiwaku pun menyembah. Oh, ku angkat hatiku,
tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Ya Yesus kau anugerah terbesar. Kami mau angkat hati kami Tuhan. Karena Kau lah anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau naikkan syukur kami, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah Mari sambil kita bangkit berdiri katakan, ku angkat hatiku, yang mau tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Mari lebih lagi katakan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Kau Tuhan anugerah terbesar di hidup kami. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan yang kami tinggikan, kami sembah, kami muliakan Tuhan, hanya Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan Dia. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Mari naikkan rasa syukur-Mu buat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Sekiara laba kara laba laba laba. Sekiara laba kara laba 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 laba. Sekiara laba kara laba 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 laba. Yes. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Oh Jesus, Kau-lah yang besar. Jesus. Mari sambil ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk, ingat kebaikannya. Yes. Kiara laba
Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik. Sungguh Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Yes. Yes. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Kau yang selalu menopang kami. Dan kasih-Mu yang tak terbatas. Mau nyatakan Tuhan Kau Allah yang besar. Allah yang besar. Hanya Kau Yesus Tuhan. Biar segala pujian Tuhan bagi-Mu ya Tuhan. Mari nyatakan lebih lagi, katakan Kau Allah yang besar. Ajaib-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan yang selalu membuatku segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kaulah Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, sungguh hanya Kaulah yang layak kami agungkan. Yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oleh karena itu bila pagi hari ini kami mau lebih lagi merayakan kebaikan-Mu. Kami mau lebih lagi menyatakan keagungan-Mu. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari pagi hari ini saya mau ajak seluruh jemaat Tuhan kita mau merayakan kebaikan Tuhan, amin. Kita mau katakan kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Come on, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Mari dengan rasa syukur kita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Katakan amin. Tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Come on, come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naik
naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Come on. Kasih tak berkesudahan, selalu baru. Amin. Tak pernah berakhir seumur. Come on, dengan sukacitamu, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya. Come on, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja. Mari saya mau dengar suara jemaat Tuhan saja. Katakan dengan kita, come on. Dengan sorak ku naikkan, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya. Come on, lebih dahsyat lagi, katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang. Sekali lagi lebih dahsyat, katakan nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, kasihnya tak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita mau nyatakan sekali lagi bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik. Amin. Sungguh kau baik Tuhan Yesus. Dan sungguh nyata Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami nyatakan juga Tuhan iman kami Tuhan, bahwa tidak ada satupun kuasa Tuhan yang mau memisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Kau menyayangi setiap kami, sama seperti Bapa yang sayang sama anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, oh Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri,
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh Kau Bapakku yang baik. Apa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan seperti Bapa yang sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti mari saya persilakan kepada Pastor Nathan. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Seperti Bapa yang sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan Kau beri, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus.
kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur, sungguh mengucap syukur. Kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang gak ada habis-habisnya. Engkau ya Bapa yang kekal, yang selalu ada buat kami. Everlasting Father, a very present help in time of need. Thank you Father, thank you Father. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau selalu memberikan yang kami butuhkan. Bahkan segala yang ada padamu Engkau relakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, tidak terkecuali. Supaya kami boleh buka hati kami, boleh merasakan kasih Bapa yang besar itu. Lembutkan hati kami Tuhan. Mungkin ada beberapa yang terluka, mungkin ada beberapa yang kecewa. Engkau pulihkan kami, bebat kami. Supaya kami boleh merasakan kasih Bapa yang unlimited, yang unconditional love itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak yang hadir. Tidak terkecuali. Setiap kami diberkati. Setiap kami mengalami kasih Tuhan. Setiap kami boleh merasakan dipeluk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati semua Tuhan. Juga untuk anak-anak yang sudah melayani, Engkau berkati mereka. Pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk Ricky dan seluruh tim Kau berkati. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Buka hati kami, telinga kami, mata kami, pikiran kami. Supaya kami menangkap pesan-pesan-Mu. Untuk hamba-Mu Kau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya. Sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur buat setiap anak-anak-Mu yang hadir. Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya silakan duduk saudara-saudara, shalom. Semua baik, semua sehat ya. Yes, yang yes cuma Ricky. Semua baik, semua sehat? Senang boleh ketemu saudara-saudara lagi setelah sekian lama enggak lihat. Dan senang semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Tadi lagu terakhir luar biasa ya. Tapi dari awal saya perhatikan hari ini lagu-lagunya bicara tentang kebaikan Tuhan. Siapa yang menikmati kebaikan Tuhan? Semua menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan dalam doa, Bianca juga bilang, kita punya Allah yang sangat baik, sangat baik. Hari ini dalam firman Tuhan kita juga akan belajar bahwa Tuhan kita Tuhan yang super baik. Dan saya percaya kita semua akan semakin mengerti kebaikan Tuhan walaupun kadang-kadang nggak bisa kita pahami, tapi ujung-ujungnya kita akan melihat, yes Tuhan itu baik. Oke, semuanya siap dengar firman Tuhan ya. Mungkin ada beberapa yang nunggu saya cerita ya. Ya nantilah kapan-kapan cerita ya. Boleh dibuka PowerPoint-nya. Pengen cerita cuma saya tahu waktunya nggak panjang, nanti kapan-kapan kita cerita.
Anyway, hari Jumat kemarin saya dan Pastor Lina sudah bersaksi bagaimana dahsyatnya Tuhan, bagaimana dahsyatnya Bapa kita yang baik. Tadi kata-katanya memberikan segalanya ya. Iya benar, memberikan segalanya, jadi kita nggak punya alasan buat khawatir. Nah hari ini, selama berminggu-minggu saya berdoa, dan hari ini akhirnya bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara semua di Hope Church. Tema khotbah hari ini adalah delay and detour. Delay and detour. Saya percaya sebagian dari kita udah tahu artinya delay and detour. Tapi nanti dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan lebih jelas lagi tahu artinya delay and detour. Siapa yang pernah ngalamin delay? Pernah? Sebagian pernah. Enak enggak ngalamin delay? Enggak enak. BT. Walaupun sebagian dari kita mungkin seneng ya. Tapi kalau delay-nya lama, ya kan BT juga. Yang kedua adalah detour. Detour atau pengalihan arah. Atau bisa juga redirection. Sesuatu yang kita udah pengen tapi Tuhan alihkan. Dalam hal ini yang Tuhan alihkan bisa how to get there-nya. Jadi destinasinya tetap tapi kita disuruh Tuhan muter. Atau bisa juga destinasinya Tuhan rubah. Siapa yang pernah ngalamin detour? Yes, pernah juga ya. Ini bukan cuma ngomong jalan-jalan ya, tapi about your life juga. Nah hari ini kita akan lihat dua topik ini, delay and detour. Delay and detour, subtitlenya God is still working when life is not going according to our plan. Tuhan tetap bekerja ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Nah, saya berharap waktunya cukup karena saya punya banyak cerita yang saya dan keluarga alami dalam delay and detour. Saya akan berusaha untuk nggak banyak cerita tentang hidup saya karena kan saudara datang ke sini bukan mau kenal saya, mau kenal Tuhan kan. Kita lihat poin yang pertama delay. Delay atau arti bahasa Indonesia penundaan, artinya adalah sesuatu yang tidak terjadi pada waktu yang kita harapkan atau rencanakan. Ada orang yang tidak suka di delay, mostly sebagian besar orang nggak suka kalau ada delay. Nah, tapi saya tidak cuma bicara tentang perjalanan, tapi juga tentang hidup. Ada orang yang sudah mendamba-dambakan sesuatu, tapi Tuhan izinkan terjadi delay. Nah kalau saudara sudah pernah dengar ceritanya, anak kami Abigail, bulan Agustus tahun lalu, saya dan keluarga, khususnya Abigail, hancur hati karena bulan Agustus itu kami dapat berita, Agustus akhir ya, dapat berita visanya Abigail di revoke atau dipending atau ditolak atau apapun lah istilahnya. Jadi walaupun sudah seneng banget, sudah seneng dapat berita diterima sekolah di Vancouver Film School, tapi waktu bulan Agustus akhir kami dapat berita, waduh hancur hati. Saya sebagai seorang bapak, makanya lagunya tadi bener banget Rick, saya hancur hati, saya berdoa Tuhan kenapa begini? Terjadi delay. Nah beberapa dari kita juga mengalami, Pastor Lina dan saya pernah ngalamin, dan saya nggak sebut beberapa nama, juga pernah ngalamin, udah mendamba-dambakan anak. Terus dokter memvonis bahwa janinnya tidak berkembang. Hancur hati, ada delay itu hancur hati. Dan mungkin kalau saya minta saudara bersaksi, semuanya pasti punya kesaksian. Ada sesuatu yang sudah pernah didamba-dambakan. Waduh pengen banget. Terus kelihatannya sudah ada sesuatu yang tampil di depan. Waduh kayaknya kita udah hopeful banget. Wah udah bakal terjadi nih, bakal goal nih.
tiba-tiba nggak jadi, ada delay. Ada penundaan. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita semua, delay does not mean God is absent. Penundaan tidak berarti Tuhan tidak bekerja, atau bahasa sehari-harinya saya mau pakai kata-kata, penundaan tidak berarti Tuhan itu lalai. Jadi kalau ada penundaan, kalau tadi saya katakan Abigail visanya revoke, bukan berarti karena Tuhan lalai. Kalau ada yang mendambakan anak, terus kandungannya tidak berkembang, itu bukan karena Tuhan lalai. Tapi ada something di baliknya. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ini cerita seorang yang namanya Lazarus. Saudara boleh catat, kalau ada yang bawa Alkitab boleh dibuka. Yohanes 11, saya akan baca cepat ya. Sengaja saya nggak taruh di sini karena ayat-ayatnya banyak sekali. Yohanes 11 ayat 1, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kita tahu ada sebuah cerita seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal sekali. Berarti kalau dibilang, wah ini orang kaya nih. Benar gak? Ini orang kaya nih. Mungkin bisa dibilang nih supporternya Tuhan Yesus nih secara finansial. Nah tapi kita lihat ada seorang yang kaya, saudaranya sakit. Terus mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Tuhan Yesus bukannya nggak tahu berita ini, Tuhan Yesus sudah dikasih tahu. Tapi kita lihat ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya, Tuhan Yesus dengar bahwa Lazarus sakit. Ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Ia sengaja menunda. Padahal kalau dibilang, wah ini orang kaya nih. Orang kaya nih. Terus dikatakan, orang yang engkau sangat kasihi. Jadi Tuhan Yesus memang punya special relationship dengan siblings ini. Lazarus, Maria, dan Marta. Tuhan Yesus memang punya hubungan yang khusus. Sama seperti saya dan saudara-saudara, mungkin gitu ya. Spesial. Tetapi waktu Tuhan Yesus dengar Lazarus sakit, ayat 6 dikatakan Tuhan Yesus sengaja menunda. Nah, saudara kalau jadi Lazarus, saudara kalau jadi Maria dan Marta, bagaimana respon saudara? Kalau tadi saya tanya, hampir semua angkat tangan, semuanya pernah ngalamin delay. Baik itu dalam traveling maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami delay. Sesuatu yang kita ingin-inginkan belum terjadi. Dan waktu baca cerita ini, saya kaget loh. Tuhan sengaja menunda. Tuhan sengaja menunda. Dan kita tahu ceritanya, saya nggak usah baca selanjutnya. Kita tahu ceritanya, akhirnya karena Tuhan Yesus menunda, Lazarus mati. Mati kan? Dan waktu Tuhan Yesus dan murid-murid tiba di Betania, Maria dan Marta, sedih hancur hati. Dan mereka berkata, aduh Tuhan Yesus, kamu terlambat sih. Kalau kamu gak terlambat, Lazarus pasti sembuh. Nah, bertahun-tahun saya mempelajari cerita ini dan beberapa minggu terakhir saya mendapat sebuah pemahaman yang saya harap akan mengubah POV kita semua. Seringkali kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu, betul nggak? Tetapi ternyata POV kita nggak sama dengan POV-nya Tuhan. Buat yang nggak tahu POV, point of view. Itu bahasa anak-anak Gen Z. Seringkali POV kita tidak sama dengan POV-nya Tuhan. POV-nya kita berharap Tuhan menyembuhkan. Dan seringkali gitu ya, apapun
masalah yang kita hadapi. Kita berdoa sama Tuhan, tapi kita tidak let God. Kita sering dengar kata-kata itu kan, let God. Tapi kita nggak let God. Kenapa? Kita berusaha mendikte Tuhan. Tuhan, aku ngalamin gini, lakukan ini Tuhan. Maria dan Marta berkata, Tuhan, Lazarus sakit, sembuhkan dia. Yang walaupun secara manusia sangat manusiawi. Mungkin kalau kita menghadapi Tuhan, uang sekolah mahal. Nggak tahu waktu kita berdoa gitu, apa harapan kita? Tuhan, kasih diskon dong, kasih scholarship dong. Mungkin gitu ya. Apapun lah tantangan yang kita hadapi. Waktu kita berdoa, kita nggak let God, kita mendikte Tuhan. Tuhan lakukan ini dong, Tuhan sembuhkan dong, Tuhan kasih diskon dong, Tuhan kasih scholarship dong. Apapun itu. Tapi waktu beberapa minggu ini saya sambil berjalan-jalan, saya sambil tetap merenung. Tuhan maksudnya apa ya? Saya ketemu, ternyata kenapa Tuhan mendelay, karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar dari harapan. Maria dan Marta mengharapkan ada mujizat kesembuhan. Mujizat kesembuhan besar enggak? Besar. Tapi God is about to do something bigger, something greater. Makanya Tuhan sengaja menunda. Seakan-akan Tuhan bilang, aku punya sesuatu yang lebih besar. Aku mau melakukan sesuatu yang lebih besar daripada kesembuhan. Dan kita tahu semua ceritanya, ini kan cerita sekolah minggu. Lazarus mati. Wah, waktu Tuhan Yesus datang, orang sekampung di Betania berkerumun. Maria dan Marta, bahasanya Pastor Lina, menggerung-gerung. Wah, nangis. Tuhan, kamu terlambat sih. Nah tadi yang sudah saya sampaikan, God is about to do something greater. Kenapa? Selama ini Maria dan Marta mengharapkan miracle of healing. Tetapi yang Tuhan lakukan, Tuhan membuat mujizat, membangkitkan Lazarus. Lebih keren mana? Lebih keren mana? Membangkitkan. Nah, jadi waktu saya beberapa minggu, Tuhan kasih tahu, delay because God is doing something special. Spesial. Kan kalau tadi saya ngomong masalahnya bukan cuma sakit penyakit. Mungkin sebagian dari kita pernah ngadepin butuh dana. Nggak tahu waktu kita berdoa sama Tuhan, kita minta, Tuhan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi Tuhan tidak lakukan. Kenapa? Karena dia Tuhannya, bukan kita. Kalau kita ngomong Tuhan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, terus Tuhan lakukan. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhannya siapa? Kok kamu merintah Tuhan? Makanya dalam perjalanan mengikut Tuhan, saya semakin sadar, waktu berdoa sama Tuhan, kita berhak ngomong maunya apa, tapi kita harus tutup doa permohonan kita. Lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hari Jumat kemarin saya sudah bersaksi, ada doa yang saya sangat susah keluarkan. Dan waktu 2 hari sebelum pulang, kami doa keluarga, mesbah keluarga saya doakan itu. Saya nggak bisa keluar, beberapa detik diam aja. Apa doa itu? Waktu saya berdoa buat Abigail, God do whatever you want. Because Abigail is yours, not mine. Saya ngomong begini, mungkin saudara mikir gampang, ngomongnya gampang. Tapi waktu saya ngomong begitu dalam doa, susah banget. Saya bapaknya, jadi waktu mesti let go dia, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, she is not mine, she is yours. Do whatever you want.
Tadi kita udah nyanyi lagunya seperti bapak sayang anaknya. Bapak-bapak, saya sedang tidak bernubuat deh. Tapi someday saudara akan ngalamin itu. Saudara akan berani berkata kepada Tuhan, do whatever you want to my daughter, to my son. Nah, sama waktu kita lagi berdoa, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah ini, aku sedang menghadapi ini. Dan saya mau katakan, please jangan mendikte Tuhan. Maria dan Marta mendikte Tuhan, Tuhan coba kamu ada. Pasti terjadi miracle of healing, mujizat kesembuhan. Tapi Tuhan dalam hati, ya elah, gue lagi gak mau bikin miracle of healing kok. Aku mau membangkitkan Lazarus. Jadi poin yang nomor 1, kalau Tuhan melakukan delay, because God is doing something special. Yang mau dapat yang spesial dari Tuhan katakan yes. Yang kedua, delay can be a moment of preparation. Tuhan sengaja memberikan atau melakukan delay. Tuhan melakukan penundaan karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Mempersiapkan kita. Saya ambil sebuah contoh dari Alkitab, cerita seorang yang namanya Yusuf. Saya suka tokoh Yusuf. Dia seorang pemimpi. Dia mimpi yang aneh-aneh. Bayangin, dia mimpi papa mamanya dan saudara-saudaranya. Dia kan paling muda waktu itu, Benjamin belum lahir. Jadi dia paling muda, dia mimpi papa mamanya dan saudara-saudaranya menyembah dia. Sorry ya supaya kata-kata ini ya, gila gak tuh mimpinya? Seorang anak kecil, anak bungsu, mimpinya seperti itu. Dan karena dia punya mimpi seperti itu, dan dia norak lagi, dia cerita-cerita orang. Makanya kalau punya mimpi jangan cerita-cerita orang deh. Orang belum tentu terima mimpi kita. Dia cerita-cerita orang, makanya saudara-saudaranya membenci dia. Dan karena dia adalah seorang yang sangat disayangi oleh bapaknya, dimanja bukan cuma disayang. Saudara bisa lihat ceritanya, dia selalu pakai baju yang lebih bagus daripada saudaranya. Dia selalu dapat treatment yang spesial dari saudaranya. Jadi saudara-saudara membenci dia. Dan kalau kita lihat ceritanya, mimpinya dia nggak langsung terjadi. Ada delay. Bahkan kalau saya ajak kita lompat, waktu dia dijual jadi budak, terus dia jadi budak di rumah Potifar, istri Potifar mengkhianati dia, memfitnah dia masuk penjara. Di penjara dia ketemu 2 orang narapidana, salah satunya adalah juru minuman raja, salah satunya juru makanan raja. Juru minuman raja bermimpi, dan dia artikan mimpinya, sebentar lagi kamu akan bebas. 3 hari lagi kamu bebas. Dan Yusuf pesan sama juru minuman raja, nanti kalau kamu bebas, tolong bilang sama raja ya, kalau aku ini difitnah, aku tidak melakukan yang salah. Tolong bilang ya, supaya aku bisa dibebaskan juga. Saudara tahu nggak, dia bilang nggak sama rajanya waktu sudah dibebaskan? Juru minuman raja itu ngomong nggak sama raja? Kagak. Jadi dalam hidup Yusuf dia mengalami delay demi delay demi delay demi delay. Dan waktu kita sama-sama belajar tentang cerita Yusuf, kita jadi ngerti kenapa Tuhan mendelay. Karena Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf, seorang anak yang manja, menjadi seorang pemimpin yang besar. Jadi moment of delay itu adalah moment of preparation. Jadi waktu Tuhan mendelay keinginan kita, padahal Tuhan sudah merestui keinginan kita. Tuhan sudah memberikan konfirmasi demi konfirmasi. Tuhan sudah memberikan mimpi demi mimpi. Tapi ada delay. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih siap. Bayangin, mimpinya jadi pemimpin yang besar. Pemimpin yang besar loh. Papa, mama, dan saudara-saudaranya menyembah dia, itu kan pemimpin besar.
Tapi kalau dia masih menjadi pribadi yang manja, ya nggak mungkin jadi pemimpin yang besar. Makanya Yusuf mengalami delay, dan waktu di delay itu mengerikan. Dia harus dijual jadi budak, dia jadi budak, terus waktu jadi budak dia difitnah, terus dimasukin penjara. Hidup di penjara emang enak. Nah waktu di penjara dia make friends dengan orang-orang hebat, dan orang-orang hebat itu mengkhianati dia juga. Tapi waktu kita tahu ceritanya luar biasa. Delay itu membuat Yusuf menjadi Perdana Menteri pertama yang tercatat dalam sejarah dunia. Dan dia dipakai Tuhan menyelamatkan Mesir dan negara-negara sekitarnya dari kelaparan. Jadi saya harap dalam cerita singkat ini kita bisa nangkep, when God delays, it is because God is preparing you. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Jadi waktu Abigail mengalami delay, ada preparation yang harus dia lakukan lebih lagi. Tuhan melakukan banyak delay dalam hidup saya. Dan saya ngomong sama Pastor Lina, dan saya sering ngomong sama saudara. Saya harus jaga kesehatan. Kenapa? Karena saya mau panjang umur. Kenapa? Banyak cita-cita saya yang belum terkabul. Masih di-delay sama Tuhan. Jadi saya mau cita-cita saya terkabul, fulfill. Makanya saya mau panjang umur. Supaya nanti kalau saya menghadap Tuhan, memang semua bucket list saya sudah fulfill. Karena saya tahu masih banyak yang delay. Waktu saya siap khotbah ini, Tuhan juga konfirmasi, masih ada delay. Kenapa? Ya, it is time for preparation. Dan saya menularkan ini ke saudara-saudara. Kalau masih ada delay, apapun yang saudara inginkan dan belum digenapi, sabar aja. Kenapa? Ya, God is still preparing you. Sedang menyiapkan saudara. Yang berasa kayak gitu katakan yes. Oh ada yang kayak gitu ya. Yang kedua sekarang, detour, jalan memutar atau pengalihan rute, atau saya mau katakan juga redirection. Mungkin juga Tuhan bukan hanya membuat jalan kita berputar, tetapi Tuhan mau redirect your destiny. Tuhan mau mengalihkan tujuan kita. Detour atau memutar atau pengalihan rute, kita masih bisa menuju suatu tujuan, bisa satu tujuan atau tujuannya Tuhan rubah. Tetapi harus melewati jalan yang berbeda dari jalan yang awalnya kita rencanakan. Nah kalau tadi saya cuma sharing ada 2 alasan, sebenarnya lebih banyak lagi. Dalam detour kita lihat kenapa sih Tuhan melakukan detour atau pengalihan. Yang pertama, detour can be God's protection. Jalan memutar dapat juga menjadi perlindungan dari Tuhan. Tuhan izinkan ada jalan memutar. Supaya apa? Supaya Tuhan menghindarkan kita dari bahaya. Karena Tuhan tahu kan di depan kita ada bahaya. Makanya Tuhan mau kita memutar. Kalau enggak nabrak tembok tuh. Nabrak tembok benjol. Nabrak tembok babak belur. Ayatnya bisa kita lihat perjalanan bangsa Israel dalam Keluaran 13, 17 sampai 18. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun
melalui danau atau laut Teberau dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Ada detour. Mungkin saudara punya cita-cita ini dan Tuhan bilang, iya bagus tuh kamu cita-citanya bagus. Good. Tapi instead of menarik garis lurus, Tuhan bilang ini loh caranya ke sana. Shoot, muter. Jadi kalau saudara ngalamin hal itu, jangan nyalain Tuhan, jangan marah-marah, jangan menyesali diri. Karena apa? Karena salah satu alasan Tuhan untuk melakukan detour, because He is protecting us. Dia sedang melindungi kita. Mungkin tujuannya udah bener, jalurnya yang salah. Atau mungkin yang Tuhan rubah, tujuannya juga Tuhan rubah. Supaya apa? Supaya kita tidak kena masalah. Yang kedua, kenapa Tuhan melakukan detour? Mirip dengan yang tadi, detour because God has something greater. Jalan memutar karena Tuhan punya sesuatu yang lebih besar. Jadi kita udah punya cita-cita, kita sudah doakan, terus Tuhan geleng-geleng dengerin doa kita. Ya, yang kamu mau kecil banget gitu kurang lebih ya, kalau Tuhannya saya ngomong begitu kali. Dan kesaksiannya waktu itu seperti yang sudah pernah kami sampaikan, kami ke Malaysia ngelihat sebuah sekolah yang saya sudah suka buat Abigail. Terus kita doakan, terus ya singkat cerita, Tuhan lakukan detour. Kenapa? Because He has something greater. Jadi saudara kalau Tuhan melakukan detour dalam hidup kita, sekali lagi saya katakan jangan marah-marah, jangan komplain. Kenapa? He has something greater. Dia punya yang lebih besar. Dan ujung-ujungnya kalau Tuhan nyatakan yang lebih besar itu, ujung-ujungnya ya kita juga yang senang. Benar nggak? Saya pernah khotbahkan Abraham dan Lot. Abraham sebagai manusia, dia mendambakan tanah yang subur. Tanah yang subur itu di lembah sungai Yordan, yang kita kenal dengan Sodom dan Gomora. Tapi dalam Kejadian 13, waktu dia lagi berdebat sama keponakannya, sebagai orang yang lebih tua, dia ngomong sama Lot, Lot kamu duluan yang milih deh. Kalau kamu milih kanan, aku ke kiri. Kalau kamu milih ke kiri, aku ke kanan. Dan luar biasanya sesuatu yang tidak diduga-duga oleh Abraham. Lot memilih apa? Lembah sungai Yordan. Lot memilih yang Abraham pikir terbaik. Dan waktu Lot memilih itu, dia ingat janjinya dong. Kan dia harus konsekuen. Dia udah ngomong kalau kamu pilih yang mana, saya akan pergi. Dan waktu Lot bilang, aku pilih itu, yang tersubur. Alkitab nulis gitu, yang terbaik. Nah logikanya kalau yang terbaik diambil Lot, Abraham dapat yang terbaik enggak? Enggak, logikanya enggak begitu. Kalau yang terbaik sudah diambil, dia kan akan dapat nomor 2, nomor 3-nya. Tetapi luar biasa waktu Lot meninggalkan Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham. Mungkin Abraham lagi bengong. Yang terbaik udah diambil Tuhan. Gue mesti gimana? Terus Tuhan ngomong sama Abraham, pandang sekelilingmu. Look around. Makanya saudara punya mata tuh hati-hati. Kenapa? Karena yang kita lihat bisa Tuhan berikan kepada kita. Makanya pastikan ngelihat yang bagus-bagus. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama Abraham, apapun yang kamu lihat akan kuberikan. Dan saya selalu ingat kata-kata ini. Jadi makanya setiap kali jalan-jalan saya ngelihat yang bagus-bagus aja. Rumah yang bagus, mobil yang bagus, pemandangan yang bagus. Bener gak? Mau gak? Siapa tahu Tuhan kasih. Ya mungkin gak sekarang, maybe someday. Lihat yang bagus-bagus. Dan itu salah satu alasan kenapa saya suka traveling. Lihat yang bagus-bagus.
Karena Tuhan sendiri ngomong. Tuhan berfirman kepada Abraham, yang kamu lihat akan kuberikan. Tuhan berfirman kepada Yosua, yang kamu injak akan kuberikan. Makanya banyak jalan-jalan. Jangan di rumah aja. Lihat. Jadi kembali ke cerita ini, terjadi detour, terjadi redirection. Abraham pengen lembah sungai Yordan, tetapi Tuhan izinkan diambil oleh orang lain. Kenapa Tuhan izinkan diambil oleh orang lain? Because God has something greater. Tuhan punya yang lebih besar, lebih canggih, lebih indah, lebih cantik, lebih baik. Ini cerita aja nih. Tadi pagi atau tadi malam saya lupa. Di ruang keluarga itu ada Pastor Rina, ada Phoebe. Kita ngobrol-ngobrol. Iya ya, kalau Cici sekolah di Malaysia, kemarin kita nggak ke Kanada, kita nggak ke Amerika. Masuk akal nggak? Logis nggak? Tapi karena Tuhan bawa Cici ke Vancouver, kita jadi bisa jalan-jalan ke Kanada dan Amerika. Tuhan menggagalkan Malaysia because He has something greater. Jadi kalau punya barang, punya cita-cita, jangan dipegangin kencang-kencang. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau gini. Kenapa? Tuhan dari sorga ngeliat, iya yang kamu mau kecil, gak ada apa-apanya. Makanya let go and let God. Terus Tuhan kasih yang lebih besar. Itu namanya iman. Ini penting banget, saudara harus put in your mind sungguh-sungguh. Karena waktu siap khotbah ini, Tuhan juga bicara ke saya, bikin saya, aduh bener Tuhan. Nih catat foto bener-bener. Delay and detour is not cancellation. Seringkali kita merasa kalau mengalami delay dan detour kiamat. Aduh yang aku mau gak dapet. Aduh yang aku mau sekarang gak dapet. Kiamat deh. BT-nya luar biasa. Faktanya delay and detour is not cancellation. Penundaan dan pengalihan itu bukan pembatalan. Kalau Tuhan sudah janji pasti digenapi. Walaupun bukan sekarang, someday pasti digenapi. Pasti. Saudara-saudara tahu nggak? Saya nggak tahu pernah bersaksi atau enggak. Mungkin saya korban Hollywood ya. Sejak SMP saya berdoa. Karena anaknya pendeta jadi ngerti berdoa dan berpuasa. Sejak SMP saya berdoa berpuasa. Tuhan aku mau sekolah di Amerika. Tuhan aku mau sekolah di Amerika. Dan saudara tahu berapa lama saya menunggu? 13 tahun saya nunggu. Terus udah di Amerika Tuhan suruh pulang. Aduh nangis Bombay, beneran nangis Bombay. Saksinya Pastor Lina. Tapi sebelum pulang saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong yang ini jawab Tuhan. Sebelum saya mati, someday saya mau bawa istri dan anak-anak saya. Waktu itu belum punya anak loh. Tolong bawa istri dan anak-anak saya. Untuk kami kembali ke Amerika. Makanya tahun lalu waktu kami apply turis visa Amerika, waktu dapat, saya nangis loh. Tuhan dahsyat ya. Doa 20 tahun lalu Tuhan jawab. Berapa lama doanya? 20 tahun. Tuhan jawab. Makanya kemarin waktu cross border masuk Amerika dari Vancouver masuk Amerika. Waduh saya bilang, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Hari ini saya sama istri dan anak-anak ke Amerika. Nunggunya berapa tahun? 20 tahun. Jadi saya mau sharing sama saudara, delay and detour is not cancellation. Tuhan selalu punya waktu yang terbaik.
Terakhir, ngebut aja terakhir. So what should we do during delay and detour? Apa yang harus kita lakukan selama kita menunggu? Iya dong, masa tunggu kita hitung ngancing baju doang? Enggak dong. What should we do during delay and detour? Nomor satu, keep trusting God. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saudara, mungkin soal keuangan, mungkin soal pekerjaan, mungkin soal karir, mungkin soal sekolah, mungkin soal anak. Keep trusting God. Tetap percaya, tetap percaya. Saya ingat banget kata-katanya Pastor Lina, kamu mesti hati-hati loh kasih tau Abigail. Karena it's about her faith. Ini tentang imannya waktu dia mengalami penolakan itu. Dia ngomong begitu sampai saya terngiang-ngiang. Saya mesti hati-hati ngomongnya. Kenapa? Jangan sampai dia kecewa sama Tuhan. Wah, jadi saya mesti hati-hati ngomongnya. Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan ngomong apa nih sama Abigail? Dan Tuhan kasih jawaban, tetap percaya, tetap percaya. Apply lagi. Dan kita semua tahu ceritanya, bulan Januari kemarin visanya granted. Tetap percaya. Nah di saat menanti memang gak gampang. Tapi saya bilang, Pastor Lina bilang, tetap percaya, tetap percaya. Makanya waktu berangkat dia senang banget. Hari pertama sekolah saya nganterin di sekolah, dia senang banget. Selama 3 minggu di sana tiap pagi saya bangun pagi nganterin dia sekolah juga, dia senang banget. Tetap percaya. Mau? Yang kedua, keep obeying God, tetap taat. Tuhan suruh apa ya taatlah. Jadi selama masa penantian, selain tetap percaya, tetap taat. Tuhan suruh apa? Kan masa penantian, iya berarti masa persiapan. Yes, siapkan diri lebih baik lagi. Yes. Tuhan suruh apa lagi? Lebih dekat lagi sama Tuhan. Yes. Tuhan suruh apa lagi? Macam-macam lah. Tetap taat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, tetap taat. Karena hidup kita ini yang ngatur Tuhan. Jadi udah nurut aja. Paling enak tuh nurut tuh paling enak. Yang ketiga, stay faithful, tetap setia. Jadi di masa-masa penantian jangan bete, jangan merenung terus nggak melakukan apa-apa, tetap setia. Tetap ibadah, tetap pelayanan, apapun yang ada di kepala, di hati, di depan mata, tetap lakukan dengan setia. Karena masa penantian ini bukan sesuatu yang useless, bukan sesuatu yang sia-sia. Tuhan punya sesuatu. Dan kita harus tetap lakukan. Dan yang terakhir, keep growing. Tetap bertumbuh. Masa penantian, perlu belajar apa lagi? Belajar. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Keep growing. Kan masa penantian, masa persiapan, keep growing. Masih ada waktu, yuk kita belajar lagi apa. Dan semua yang kita pelajari gak ada yang sia-sia, pasti kepake nanti. Jadi lagi nunggu, keep growing. Yang lagi nunggu pengen punya anak, persiapkan menjadi parent yang baik. Persiapkan ekonomi lebih baik lagi. Macam-macam. Yang mau sekolah, persiapkan lebih baik lagi. Yang mau berkarir, mau bisnis sendiri, siapin lebih lagi. Supaya nanti waktunya tiba, kita sudah menjadi orang yang lebih siap. Ayat terakhir. Ini ayat yang saya suka banget. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan. Ricky dan tim boleh maju ke depan. Slide terakhir. God is still in control. Tuhan tetap pegang kendali.
Dan Allah yang baik, Tuhan yang baik, pastinya punya rencana yang baik. Jadi di masa penantian ini jangan kecewa, jangan marah, jangan menggerutu. Ingat, Tuhan tetap dalam kendali. Kalau terjadi delay, kalau terjadi detour, itu Tuhan punya rencana. Dan ingat, a good God surely has a good plan for us. Tuhan yang baik pasti punya rencana yang baik. Yuk kita baik berdiri sama-sama. Saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Tuhan semakin menyatakan kehendaknya dalam hidup kita masing-masing. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan-pesan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami seringkali mengalami delay and detour. Tetapi hari ini kami dibukakan. Engkau Allah yang besar. Dan Engkau berkata, segala perkara aku turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk waktu Engkau mengizinkan terjadi delay, mengizinkan terjadi detour dalam hidup kami. Karena Engkau punya rencana yang lebih besar lagi, lebih dahsyat. Ajar kami Tuhan untuk keep trusting God, tetap percaya. Ajar kami tetap keep obeying, tetap taat. Ajar kami tetap stay faithful, tetap setia. Dan ajar kami Tuhan tetap keep growing. Karena masa penantian ini adalah masa persiapan. Kami mau menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan, lebih siap. Sehingga waktu itu datang, waktu Kairos itu datang, kami menjadi orang yang lebih siap, lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata. Tetapi aku berdoa Tuhan, aku berdoa Roh Kudus-Mu yang manis akan terus mengingatkan kami. Hari-hari ke depan mungkin Engkau sedang merancangkan delay and detour buat sebagian dari kami. Menjadi persiapan buat mereka. Atau mungkin hari-hari ini sebagian dari anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masa penantian. Karena Engkau sedang mengizinkan mereka ada dalam masa delay and detour tadi. Firman ini buat mereka. Firman ini buat kami semua. Untuk lebih setia lagi menantikan waktunya Tuhan. Karena kami tahu waktu-Mu yang terbaik. Allah yang baik pasti punya rencana yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu, berkati Hope Church. Untuk yang hadir Engkau berkati, untuk jiwa-jiwa baru kami ucap syukur Engkau berkati Tuhan. Kayak boleh bergandengan tangan, mau semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin melayani sungguh-sungguh. Dan untuk rekan-rekan kami yang hari ini gak kelihatan, Engkau cukup berkati dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan, memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran.